Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zain Sabadunia dengan nomor NIM 0656 akan melakukan wawancara yang berlokasikan di Unifabel dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dharma SEM. Perkenalkan, saya Nabi Isma dengan nomor 22 Wilam Perkasa, nomor BP 22 Kak, kami dari UPI Kak, dengan saya Zilan Kak. Kakak ini Pelan, Bella Kak. Jadi kami di sini ingin mewawancarai beberapa hal Kak. Apakah Kakak bersedia Kak? boleh? Silakan. Oke Kak, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja tahapan dalam proses rekrutmen karyawan yang dilakukan oleh Unifabel ini Kak? Tahapan rekrutmen berarti prosedur. Iya. Prosedural. Itu biasanya kita nanti upload flyer open hiring di sosial media. Itu sosial medianya Ineffable di Instagram. Terus habis itu pelamar masukin lamarannya itu ke email. Nanti diseleksi lagi di email, kayak dilihat apakah ada hubungan antara, maksudnya tuh kalau misalkan posisi yang kita cari itu misalkan media, berarti apakah pelamar ini dia kualifikasinya ada mendekati si media tadi, misalkan contohnya dia mungkin tamatannya berhubungan dengan seni, media, desain dan lain-lain, mungkin itu akan lebih dipertimbangkan. Makanya ada lagi tahap seleksi ketika mereka masukin email di bagian sekretariat nanti. Terus setelah kepanggil itu ada interviewnya tuh walk-in interview, langsung datang ke sini. Terus kalau misalkan udah lolos tahap interview, biasanya tuh ada masa probation training selama 2 minggu minimal sampai di 1 bulan paling lama. Terus nanti akan evaluasi lagi kalau seandainya cocok dan ada potensi, nanti rekan yang tadi melamar bisa dikontrak di Ineffable untuk prosedur pelamar. Kriteria apa yang paling diprioritaskan dalam memilih calon karyawan Kak? Misalnya kayak pengalamannya Kak, pendidikan atau keterampilan Kak? Lebih ke ini, kalau misalkan kriteria sebenarnya Ineffable tuh dia sangat-sangat fleksibel, maksudnya semua bisa mendaftar di sini. Cuman yang paling diperhatikan tuh kita maunya itu komunikatif, karena kita termasuk ke bidang jasa, kita menawarkan produk, kita menawarkan jasa juga, ada untuk relasi. Jadi sebisa mungkin tuh yang komunikatif, yang bisa membantu menarik customer, terus juga yang komunikatif, terus punya inisiatif tinggi juga, terus kreatif juga. Kalau misalkan mereka di bagian produksi, itu sebisa mungkin mereka menuangkan ide kreatif mereka di produksi, karena kan mau bikin produk-produk baru. Kalau untuk kru toko itu tadi komunikatif, terus habis itu ramah, full senyum biasanya paling ditekankan, karena kita kan bagian servis. Jadi pelayanan itu semuanya diharuskan komunikatif biar Mudah diterima oleh konsumen gitu ya Kak? Ya, biar mereka mungkin kadang kan customer baru tuh nggak tahu ya sama barang, sama produk kita. Maksudnya tuh dengan segi bahan, ketahanan dan lain-lain. Nasi kru tadi tuh seharusnya mereka punya knowledge tadi, pengetahuan tadi buat dijelasin ke customer. Nah, itu kenapa kita milih itu yang komunikatif, mereka nggak malu. Jadi kalau misalnya kita pilih yang kayak introvert, ini segala macam kan agak susah. Tapi kebanyakan ada yang mau belajar sih. Kalau misalkan pun di awalnya mungkin pendiam ini segala macam, setelah masuk sini di training, ternyata kita lihat dia ada potensi, lumayan komunikatif, kita terima. Jadi paling itu ada penilaian gitu. Bagaimana perusahaan memastikan proses rekrutmen berjalan secara objektif dan bebas dari diskriminasi Kak? Kita biasanya itu yang interview langsung owner. Jadi keputusan mutlak tuh masih ada di owner, siapa yang kepilih nanti
Untuk itu yang keputusan owner tuh diproses untuk masa training. Nah, setelah masa training ini itu kan evaluasi berdasarkan kinerja masing-masing di lapangan, dan mereka tuh kan disebar, maksudnya masa percobaannya disebar ke semua store yang available. Kayak di Padang tuh kita ada 3 store, ada di Ulak Karang, Marapalam, sama Pondok. Jadi semuanya disebar. Nah, si evaluasi tadi itu dari kepala toko masing-masing. Ya, kalau misalkan ada diskriminasi, seandainya ternyata dia ada masalah dengan kepala toko A misalkan, tapi ternyata kinerja dia di 2 toko lain tuh ternyata bagus, ya kita bisa usut kenapa di sini dia nggak bagus, ada masalah apa gitu. Biasanya pasti akan ditanyain. Apa saja komponen kompensasi yang diberikan kepada karyawan selain gaji pokok? Kita itu ada lembur. Terus lembur itu bisa dari, kalau kasir itu lemburan, misalkan kita tutupnya tuh jam 11. Seharusnya jam 11 sudah closing paling lama, tapi kalau masih ada customer yang belanja di atas jam 11 dan masih dilayani sama kasir, itu masuknya ke lembur. Hitungannya itu per 15 menit. Terus kalau bonus lain itu ada di full day juga sih. Kalau misalnya mereka masuk full day itu shiftnya akan 2 kali lipat biasanya bonusnya. Terus ada juga dari komisi produk itu kru dapat, sama terakhir itu fee produksi. Jadi semua kru itu diperbolehkan bikin produksian, dan itu fee-nya juga buat tambahan buat kru masing-masing. Oke, pertanyaan selanjutnya dilanjutkan sama teman saya, Kak. Perusahaan menentukan besarnya gaji atau upah untuk karyawan sendiri, Kak? Kalau misalkan untuk standar gaji ya, itu tuh kalau aku pribadi nggak tahu gimana cara nentuinnya, karena kan itu based on owner sendiri yang ngasih si standar tadi, gaji pokok tuh segini, terus nanti ada bonus segini dan segini. Karena balik lagi, Ineffable tuh masih UMKM, jadi belum ada keterikatan sama kayak UU atau apapun dan lain-lain itu, kecuali kalau misalkan nanti lebih besar lagi, mungkin di bawah naungan kayak SMP atau PT, mungkin kita akan ngikutin sesuai aturan yang ada. Kalau untuk UMKM kan kita ngelihat based on penjualan, jadi si penjualan produknya gimana, dengan catatan kalau misalkan produk ini tercapai penjualannya sesuai target yang diinginkan, itu biasanya ada bonus lagi. Terus kalau misalkan kayak hari-hari libur besar kayak Lebaran dan lain-lain itu, biasanya kan orang libur, tapi Ineffable sejauh ini tuh selama Lebaran tuh masih buka. Yang nggak ngambil libur, misalkan mereka nggak pulang kampung atau apa, itu biasanya dikali 2 kali lipat dari gaji biasanya yang ngambil pada saat itu. Jadi kalau untuk standar sendiri kita itu masih ngikutin standarnya owner. Mungkin melihat berkaca dari UMKM yang ada sekarang di Padang, karena kan owner sendiri punya kolega, punya relasi yang bergerak di bidang yang sama, jadi mungkin sharing terus nanya-nanya kayak biasanya kalau untuk kru toko dan lain-lain itu kisaran gajinya berapa. Nah, dapatlah standar si gaji tadi mungkin. Kita juga nggak tahu pastinya gimana. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada